mencoba membawa tema tentang 3 pertanyaan penggugah jiwa atau yang menggugah jiwa kita. Nah, harapannya coba perhatikan ya. Kajian dengan saya serius tapi santai ya. Serius, santai ya. Jangan tegak. Santai saja. Apalagi ada interaktif. Baik, fokus ya, fokus ke depannya. Saya kan fokusnya gitu ya. Baik, santai saja, santai, tong tegang. Ya, yang lagi galau, tinggalkan dulu. Yang lagi galau, tinggalkan dulu. Kalau lebih baik senyum saja, senyum. Ya, senyum dulu. Senyum itu bahagia. Dan dengan kebahagiaan ini bisa obat untuk menangkal corona sebetulnya. Ya, corona itu tidak akan masuk apabila kita bahagia. Tinggal di dirinya luar biasa. Oke, siap ya? Siap. Baik. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga dengan kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kelapangan bagi kita ya. Dan ada satu energi yang masuk ke dalam diri kita sehingga kita semangat ya di dalam menjalankan agama Islam ini. Agama Islam yang kita cintai. Dan insya Allah agama yang kita miliki, Islam ini, yakin akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir tatkala kita bisa menyelamatkan Islam itu sendiri dalam diri kita. Baik ya. Biasanya suka begini. So, karena baik, 3 pertanyaan yang menggugah jiwa. Apa sih 3 pertanyaan itu? Kurang kencang kan? Lihat. Yang pertama, siapa kita? Kita siapa? Yang kedua, apa sih tujuan Allah itu menciptakan kita? Nah, Allah itu menciptakan orang kadia teh kamu ngorong, ya? Atau hanya untuk main-main saja atau apa? Dan yang ketiga adalah setelah hidup di dunia ini kita mau kemana? Ini yang harus 3 pertanyaan ini yang harus menggugah ke dalam jiwa kita sebetulnya. Ya, oke. Yang pertama, siapa kita? Di dalam Al-Quran, khalaqal insan fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Setuju? Setuju. Dan manusia itu derajatnya mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Setuju? Setuju ya? Alhamdulillah kita tercipta sebagai manusia. Dan yang luar biasanya lagi adalah dari kesempurnaan yang kita miliki, dari kelebihan yang kita miliki ini, maka akan ada pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Ya. Punten, lamun entok mah ketika dibunuh sudah stop di situ. Enggak ada pertanggungjawaban. Ya, enggak ada. Tapi manusia ketika dia wafat enggak selesai, tapi akan ada lagi pertanggungjawaban yang lain seputar aktivitas hidupnya. Maka alangkah lebih baiknya kita marifatun nas, mengenal terhadap diri kita. Ya. Supaya apa? Supaya nanti melahirkan rasa cinta terhadap diri. Karena ada ungkapan begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kan gitu. Betul. Akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang itu apabila diawali dengan perkenalan. Mau mungkin saya boboh KNT, tapi entah kenal mana, sama. Saya sayang kepada kamu. Tapi kita tidak tahu namanya siapa,
rumahnya di mana. Kita mana zaman teknologi itu. Nomor HP lah minimalnya. Kita kuasai dulu gitu. Kayak itu mah gampang lah. Ya, yang penting adalah kesan pertama, selanjutnya terserah Anda ini. Iklan itu. Nah, siapa kita? Tadi dikatakan bahwa kita itu adalah manusia. Nah, tentu manusia ini makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Saya ambil contoh. Dan manusia itu mempunyai kelebihan intinya. Manusia itu mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Saya ambil contoh. Allah menciptakan malaikat. Betul? Malaikat. Malaikat itu sifatnya dia tidak pernah salah. Ya. Ayat malaikat anu salah nyabut nyawa. Ente ayat. Tidak ada. Manusia malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah salah. Dia karakternya itu taat tunduk kepada aturan Allah. Kata Allah, hei malaikat, coba cabut nyawa si A misalnya. Langsung. Padahal si A itu kondisinya lagi mandi misalkan, lagi apa, nggak peduli, yang penting melaksanakan tugas. Itu sifat dari malaikat, karakteristiknya. Dua, Allah menciptakan iblis, setan, CS. Yang mana karakter dia itu tidak pernah benar, nggak pernah salah, wes itu begitu, ya, salah wae gitu. Ketiga, Allah itu menciptakan hewan dengan instingnya. Nah, manusia ini sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Karena manusia memiliki 3 sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang tadi, malaikat mah tegaduhan sifat manusia itu. Iblis itu hewan komo, nggak ada. Tapi manusia dia mempunyai karakteristik malaikat ada. Ada kan? Ada ya? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar langsung gitu. Kamu masjid. Taat dia. Kemudian manusia pun mempunyai karakter atau sifat yang ada dalam dirinya itu adalah itu. Setan gitu. Ya, ada. Apanya? Pembangkangnya. Ya. Disuruh emaknya gitu. Kan sekarang mah mempengaruhi anak muda. Lebih condong setannya kepada anak muda yang merasa anak muda. Lebih condong atau lebih taat kepada perintah ibu bapak atau perintah handphone. Gitu weh. Ayo jujur weh. Handphone keker kieu teh. Kawarung. Nanti dulu. Padahal di dalam Al-Quran, janganlah kalian mengucapkan gitu kepada kedua orang tua. Hukumnya naon? Hukumnya? Bukan saya ya, Anda yang ngomong. Dosa. Nah, kemudian manusia itu mempunyai juga sifat yang dimiliki oleh hewan. Coba lihat, malahan lebih parah manusia itu. Kambing saja dia mau memakan daun singkongnya saja, itu hewan atau kambing misalnya. Tapi manusia, daunnya diambil, akarnya pun dipasang, singkong, batangnya diambil juga, dipagar, jadikan pagar manusia. Nah, tentu dari ini kita harus tahu ada 5 tipe manusia. Tinggal kembali tanya kepada diri kita. Pertama, ada tipe manusia wajib.
Ya bagaimana sih tipe manusia wajib itu? Yaitu tipe manusia yang kehadirannya itu sangat dibutuhkan. Tapi ketika dia tidak ada, timbul rasa rindu kepada orang tersebut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia wajib. Ketika dia ada, wah, menjadi manfaat, berguna bagi semua. Tapi ketika dia tidak ada, timbul kerinduan. Duh, kamananya si eta teh aya. Coba mun aya ieu mah, timbul ke satu kerinduan kepada orang tersebut. Saya ambil contoh deh, yang memang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah buat kita. Bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW? Ketika beliau ada, masih ada, harumnya semerbak bunga. Ketika beliau tidak ada, sudah wafat, per hari saja nama beliau ribuan orang mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Itu manusia wajib. Kita bisa kan? Bisa. Kedua, ada yang disebut dengan manusia sunnah, yaitu tipe manusia ketika dia ada, keberadaannya berguna. Tapi ketika dia tidak ada, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada yang membackup. Itu manusia tipe manusia sunnah. Ada manfaat, ketika tidak ada pun orang pokok, tidak apa-apa. Karena bios gitu. Terus ayat gitu. Nah, kan kalau lima tipe ini, tanya kepada diri kita, saya ada di tipe berapa gitu. Gak usah dikasih tahu ke saya, nggak usah. Ya, nggak usah. Nah, ketiga, tipe manusia mubah, yaitu tipe manusia yang ada atau tidak ada, tidak jadi semua masalah. Rek aya, rek teu aya, apa dulu teuing gitu cek sunana. Cek urusan mubah. Yang ketiga, manusia makruh. Yang bagaimana? Tipe manusia makruh itu keberadaannya jadi penyakit. Ya, keberadaannya jadi penyakit, ketidakadaannya jadi manfaat gitu. Ayah berenung gitu tanya. Nah, yang lebih parah adalah tipe yang kelima. Aduh, luar biasa nih ya. Tipe manusia haram. Ada, tidak ada, tetap menjadi masalah. Ku ayana jadi masalah, ku tidak ada lagi angker jadi masalah. Sok diomongkeun. Ya. Nah ini adalah tipe-tipe manusia yang ada sebetulnya di sekitar kita. Baik, lanjut. Yang kedua, setelah kita memahami, ya, maka apa sih tujuan Allah menciptakan kita ke alam dunia ini? Apa tujuannya? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hal yang senada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama adalah hai seluruh manusia, sembahlah Allah. Artinya
ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia ke alam dunia itu adalah sebagai pengabdi, sebagai hamba. Diperjelas lagi bagaimana konteks menjalankan sebagai pengabdi, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ibadah. Salah satu contoh adalah melaksanakan sholat. Contoh. Nah, saya tanya, ibadah yang kita lakukan ini arahnya kemana? Kiblat. Oh, dari kita mau peminat apaan ke kiblat. Banyak badai senyum adalah ibadahnya. Nah, ini saya harus senyum balik dari ke kiblat. Coba, ibadah yang kita lakukan, arahan utama itu adalah kemana? Ke akhirat. Apa lagi? Kemana? Ke Allah. Ibadah yang kita lakukan itu arah tujuannya adalah untuk menggapai keriduannya Allah. Keriduannya Allah. Dan ingat, kunci masuk surga itu dua sebetulnya, jalannya hanya dua. Satu, ridhonya Allah. Dua, syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melakukan ibadah untuk mendapatkan surga, itu kurang tepat. Kenapa? Karena surga itu adalah akibat dari sebuah sebab. Gitu? Ketika seorang manusia dia beribadah difokuskan untuk menggapai keriduannya Allah, maka hak prerogatif Allah memberikan surga kepada manusia tersebut. Tentu dengan catatan. Apa catatannya? Harus sesuai dengan syarat-syarat diterimanya ibadah. Apa saja syarat diterimanya ibadah? Satu, ilmu. Ya, satu, ilmu. Kenapa? Karena ingat, ini sebetulnya video melakukan ibadah tanpa dengan ilmu. Ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena apabila ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, apa yang terjadi? Pertama, akan timbul satu pertentangan yang menjadikan perpecahan. Saya kasih contoh. Ketika sholat saja, Allahu Akbar. Ada yang begini kan?
Ada yang begini? Ya. Kalau tidak didasari dengan ilmu itu jadi masalah. Yang seharusnya itu begini, ya harusnya begini. Kata yang ini harusnya begini, dua-duanya juga ada. Kenapa jadi masalah? Yang harus jadi masalah itu adalah yang tidak dua-duanya. Gini enggak, begini enggak, alias itu Sholat. itu menjadi masalahnya. Yang begini ibadah karena Allah. Begini juga sama. Punten. At-tahiyat saja. Kenapa itu jadi masalah? Saya kebetulan ngobrol-ngobrol kemarin. Saya mengadakan pelatihan kader dai dan mubalik se-Jawa Barat. Rencananya mau 4 bulan, tetapi karena COVID akhirnya 1 bulan. Saya komunikasi dengan supaya si para dai itu mendapatkan sertifikat dari MUI Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah di ACC. Nah insya Allah nanti tahun depan mau mengadakan lagi yang kedua. Ya barangkali ada yang mau berminat, yuk kita belajar. Ya kita belajar. Saya sampaikan ngobrol-ngobrol dengan para mazhab ini, jangan sampai ada perpecahan ya, akibat hal yang seperti itu. Maka harus didasari dengan yang namanya ilmu. Harus didasari dengan yang namanya ilmu. Yang kedua, dasari dengan iman. Harus didasari dengan iman. Jika ibadah tidak didasari dengan iman, ini akan berbahaya. Ya. Sehingga dasari ilmu dan iman, maka lahir juga keikhlasan. Akan lahir sebuah keikhlasan. Ya. Ikhlas dalam apa? Wa minan nasi mayyasri nafsahu tigawa mardotillah. Dan ada sebagian manusia yang mengorbankan dirinya untuk menggapai keriduannya Allah. Kurang-kurang maka ikhlasan mata, kurang tembung berkorban. Betul? Contoh, ketika kita mau bersedekah saja, kita mau bersedekah. Kadang-kadang otak kita itu mendahului kehendak Allah sebenarnya. Atau ketetapan Allah. Saya ambil contoh. Di saku ada 11.000. Di depan ada kenceleng. Kira-kira yang akan dimasukkan ke kenceleng yang mana? 1.000. Dengan serinya. Pasti 1.000. Kenapa gak yang 10.000? Atau udah 10.000 mah kamu bensin. Atau udah napa? Padahal ingat, Allah itu sudah membuat schedule, membuat rencana yang jelas. Berbicara tentang rezeki misalnya. Rezeki mesti diatur oleh Allah. Ini jadi renungan bagi saya khususnya. Di rumah saya itu bukan jarang, tidak ada kucing, sama sekali enggak ada. Tapi pada waktu itu saya dengan istri itu membuang tulang ikan, tulang lauk lah, ya cucuk lauk, dipicin di payunan bumi. Nah, eta mah kucing longkang. Padahal kemarin atau tadi nggak ada kucing. Saya berpikir, benarnya rezeki mah mesti diatur, harus ditujukan tuh di gitu, rezeki ente mah gitu. Eta kasato gitu, kamu kajelma. Ya. Cuma yang jadi masalahnya, kita itu selalu mendahului ya, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Gitu. Padahal ingat, ketika kita mau bersedekah, berinfak, Allah akan ganti dengan yang berlipat ganda. Gitu ya? Oke. Dasari ilmu
Iman. Jadi pun terdasari ilmu untuk malas tolong ilmiah, apalagi anak-anak muda ya. Jangan malas. Hujan, dong. Tadi pas begitu hujan saya sudah berpikir wah sigana mah sangat gitu. Tapi alhamdulillah banyak dosa ilmunya. Alhamdulillah. Kemudian iman. Menjadi iman. Kalau ilmu dengan iman tidak disandingkan, moal aya keikhlasan mah. Kukurutus pakai pun dan sekerat deui Ramadan. Sok tarawehannya. Nah, sok tarawehan pustana pasti sok pilihan itu. So, tapi lamun nampi barengan ku ilmu jeung iman moal. Bae aku ustaz eta mah da panjang teu naon. Pembacaan lagi sok panjang bae. Ustaz ieu mah da pondok bios. Kadang-kadang sok pilihan kok bagian saya. Oh ustaz moal eta mah panjang. Gila. Aduh, mau kadang-kadang kesempatan, amin, padahal acan. Karena ihdinas siratal mustaqim, amin, bismillah. Kenapa? Karena mungkin saja keikhlasannya hilang. Ya, ikhlas karena Allah. Yang ketiga poin. Lihat, kalau orang yang tidak didasari dengan ilmu, lihat. Tulis penjahit jin, tulisnya jin pada jans, ya. Nah, itu juga ilmu tak? Lihat lagi. Devon, beda. Tuh perhatikan, itu juga ilmu ya. Ya, itu juga ilmu. Rekomenda. Tuh, mijon, ya mari. Luar biasa, baik. Tuh. PlayStation, karena sama. Betapa pentingnya ibadah didasari dengan ilmu. Jangankan nilai-nilai ibadah, hal-hal yang seperti ini pun tanpa ilmu itu berbahaya. Ya. Ayah mau video sebenarnya tidak bisa terputar. Bisa Arab deh. Terima kasih betul-betul. Oke ya, apa-apa. Oke, yang poin yang ketiga. Terus yang ke-8. Poin yang ketiga, setelah hidup kita itu wafat. Ya. Yang namanya hidup pasti wafat. Kulluman alaiha fan. Semua itu akan binasa. Ya. Akan binasa. Lantas pertanyaannya, kita mau kemana? Kita mau kemana? Kalau orang-orang di India itu film namanya anu reinkarnasi tanya Hindunya udah Hindu. Abi maut engke bakal dilahirkeun deui. Reinkarnasi. Ya, ini kita mau kemana? Kamu kemana kita? Lihat. Inilah arah perjalanan hidup kita sebetulnya. Ketika kita wafat, kita akan menempuh perjalanan yang sangat luar biasa panjang. Sangat luar biasa panjang. Dari mana? Yang pada akhirnya dari perjalanan-perjalanan tersebut ada 2 cabang. Ini. Satu hari di akhirat. Perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Sekarang tahun berapa? 2024. Kurang lebih 2 hari lebih lah sedikit lah. Ya, 2 hari seberapa jam lah. 2024. Pada 2024 sangat luar biasa. Lama. Pada sebentar. Nah, tujuan kita nanti di sini. Mau ke sini. Ini ada sebuah pilihan. Pilihan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal yang terbaik. Perbaiki amal-amal yang terbaik.
Jadikan diri kita sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang wajib. Sehingga ketika tertanam diri kita sebagai manusia yang wajib khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi seluruh manusia. Ya. Ingat bahwa ibadah yang kita lakukan itu memiliki dua dimensi ruang. Satu, dimensi spiritual yang masuk hubungannya dengan Allah. Sholat, ya, puasa. Kemudian ada lagi dimensi sosial, hablum minanas. Kita sudah tercap sebagai kuntum khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Kita itu buat siapa? Ukhrijat linnas, buat seluruh manusia. Yang bagaimana? Harus ada action. Ketika kita menanamkan diri saya adalah manusia terbaik, saya adalah umat yang terbaik bagi seluruh manusia, harus ada action. Jangan teori saja, tapi dengan prakteknya. Apa prakteknya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah, berusaha mencegah dari kemungkaran. Lepas dengan apa yang arah tujuan dalam sholat. Ya. Sholat itu adalah mencegah keji dan munkar. Biasanya orang yang benar-benar dia melaksanakan sholat, maka perbuatan keji dan munkar dia bisa terbebas. Ya. Kalau seandainya ini menjadi bahan muhasabah dalam perjalanan kita, sholat jalan, terus jalan, tapi pun tak mungkin batuk masih kena jalan. Ini maaf, membicarakan orang itu keluarnya dua. Silakan, kita mau pilih yang mana. Jika yang kita ucapkan itu adalah benar, apabila yang kita omongkan itu benar, maka disebut ghibah. Jika yang diomongkan kita itu adalah salah, adalah fitnah. Pilih bagaimana? Badai milih fitnah, badai milih ghibah. Dalam di dua lagi. Ya. Suka melaksanakan sholat tapi osok menang bang emok pulang. Osok nyontek wae tebudak murah. Ya, mudah-mudahan tugas-tugas di itu salah. Nah ini, nanti kita akan melewati di sini perjalanan yang begitu panjang, kandungan. Kita sudah di sini sudah. Nah kita start di sini nih. Kita ada di alam dunia. Yang ini sudah, yang ini sudah. Pada alam kandungan. Pada alam kandungan kita bisa menikmati rahmat rahimnya Allah. Ya. Kasih sayangnya Allah. Kita bisa merasakan. Nah sekarang kita berada di sini. Sebentar lagi, entah kapan, entah sekarang atau besok atau lusa atau kapan saya nggak tahu. Kita pasti akan masuk ke fase yang di sini. Terus perjalanan di sini, wah luar biasa. Nah di sini tujuannya surga dan neraka. Apa sih rumah yang megah? Pada akhirnya akan kemana? Ke sini. Ya, akan ke sini. Yang cantik, yang tampan, dan sebagainya. Tuh, cantiknya. Waduh, kasep. Akan seperti ini. Nah, ini menjadi bahan sebetulnya, bahan renungan bagi kita semua. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sepintas ya, sekelumit
materi-materi yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan sebetulnya, menggugah dalam jiwa kita. Yang pertama adalah siapa kita? Kita adalah seorang manusia yang Allah ciptakan dengan potensi-potensi yang sangat luar biasa. Potensi-potensi yang sangat luar biasa, sempurna. Nah, dari kesempurnaan tersebut jadi bahan renungan bagi kita. Apakah kita masuk ke dalam kriteria yang mana? Yang tadi tipe-tipe manusia. Apakah tipe manusia wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram? Mudah-mudahan paling tidak kita masuk di fase yang pertama dan yang kedua, manusia wajib dan manusia sunnah. Bagaimana caranya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Caranya adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika sudah tertanam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, maka yakin khairun nas anfa'uhum linnas. Yakin itu. Dan kita harus mempunyai moto selama masih hidup. Iskariman au syahidan. Hidup mulia, mati pun harus syahid. Itu harus tertanam dalam diri kita. Yang kedua, poin yang kedua. Untuk apa Allah menciptakan kita ke dalam dunia? Salah satunya adalah sebagai pengabdi, untuk mengabdi kepada Allah. Apa caranya? Bentuk konkretnya apa? Kita sebagai abdi Allah, yaitu dengan wabah khalaqul jinna wal insa liya'budun, dengan ibadah. Nah, tentu ibadah yang kita lakukan itu harus didasari dengan apa? Supaya bernilai. Itu harus didasari dengan ilmu dan iman. Dan ujungnya akan melahirkan sebuah keikhlasan, bukan keterpaksaan. Solokan. Kita tanya dalam diri kita, apakah kita ngaji, apakah kita sholat, apakah kita puasa, ikhlas atau terpaksa? Ini yang menjadi bahan renungan bagi kita. Poin yang terakhir, setelah kita hidup di dunia ini, apakah stop, selesai permasalahan? Tidak. Wafat awal dari sebuah masalah. Awal dari sebuah masalah. Apa masalahnya? Pertanggungjawaban. Di alam kubur kita akan mendapatkan dua hal. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Dua hal. Asfala safilin allayyin. Silakan kita pilih yang mana. Nah, pilihan-pilihan tersebut sampai bermuara antara surga, masuk surga atau neraka itu tergantung ketika kita hari ini. Ingat, mudik ke kampung halaman, mudik ke kampung halaman itu belum tentu bisa terlaksana. Betul? Tapi mudik ilallah itu sudah pasti. Tapi sangat luar biasa persiapannya. Hari Senin besok, minggu depan misalkan, minggu depan kita mau mudik ke kampung halaman. Kira-kira prepare-nya, persiapannya. Hari ini kita persiapan. Makanannya, bajunya, pesan tiketnya, dan lain sebagainya. Apakah menjamin minggu depan kita bisa langsung pulang ke kampung halaman? Tidak ada ya. Siapa tahu hari Seninnya mau berangkat, minggu malamnya Anda sakit, pasti nggak jadi. Padahal persiapannya sangat luar biasa. Tapi yang jelas mudik ilallah, mudik ke Allah, itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah persiapannya. Sudah maksimalkah kita persiapan? Wallahu a'lam. Siapa yang bisa menjawab? Diri kita sendiri. Jadi sudah saatnya. Ingat kata dalam lagu, ingat 5 perkara sebelum datang yang 5. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua sebetulnya. Bahan renungan-renungan bagi kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Ya, di dalam upaya, tentunya dalam upaya menjadi manusia-manusia yang bahagia nanti di yaumil akhir. Amin. Dan semoga kita sama-sama semua bisa berkumpul lagi ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Baik, alamin. para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada